Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 1 kelas MPTIC. Nama saya Dalim Firdaus, NRP 103. Nama saya Muhammad Rahim Brameswara, NRP 128. Nama saya Hamzah Muhammad, NRP 0048. Nama saya Noval Abdurrahman, NRP 28. Jadi pada kali ini kita akan membahas mengenai dokumen-dokumen yang dipertimbangkan dalam quality management. Nah, di sini ada salah satu contoh dari quality management plan dari Shimazu Medical System Equipment Maintenance Matrix. Jadi di dalam quality management plan itu biasanya ada beberapa aspek. Yang pertama itu ada satuannya atau metriknya pengukurannya. Kemudian ada acceptance quality levelnya atau ambang batas dari kualitasnya. Kemudian ada deskripsi standarnya. Di sini itu dirinya sebagai performance standard. Kemudian ada metode dari kontrolnya. Di sini method of surveillance. Kemudian prosedur yang diambil apabila kualitinya itu tidak terpenuhi. Nah, di sini bisa dilihat deliverable-nya itu berupa performance based statement of work. Jadi ini itu untuk menyatakan performa kerja dari orang yang bekerja di Shimazu Medical System Equipment. Ini tuh perusahaan yang mengurus tentang peralatan-peralatan medical rumah sakit. Measurement-nya itu service to be provided atau jasa si pekerjanya di dalam beberapa bagian. Bagian-bagiannya itu ada employee qualification, ada equipment maintenance per OEM specs, ini standar spesifikasinya. Kemudian ada pre-work inspection, kontraktor material dan lain-lain. Kemudian ada acceptable quality, ini itu standar kualitas dari equipment-nya. Kemudian ada method of surveillance atau metode pengamatan. Dan yang terakhir itu prosedur to be taken, ini langkah-langkah yang harus diambil apabila kualitasnya tidak terpenuhi. Di sini misalnya apabila tidak terpenuhi, maka si pekerjanya itu bakal diberikan poor performance review atau nanti review pekerjanya itu bakal jadi buruk gitu. Ya, silakan lanjut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang quality control measurement. Quality control measurement ini digunakan untuk menganalisis serta mengevaluasi kualitas berbagai proses yang terlibat dalam suatu proyek terhadap standar organisasi atau pada persyaratan yang ditentukan selama perencanaan manajemen proyek. Contoh kegiatan kontrol kualitas ini termasuk inspeksi, tinjauan yang hasilnya dapat disampaikan, dan proses pengujian. Berikut adalah contoh template dari control quality measurement. Dapat lihat di sini ada beberapa tahapan. Di setiap tahapan itu ada aktivitas yang harus dilakukan. Dan di setiap aktivitas itu ada control point, yaitu apa saja aspek-aspek yang harus dilihat agar kualitasnya dapat terjaga. Template ini sebenarnya biasa dipakai untuk perusahaan yang produk bukan jasa. Karena saya belum menemukan template jasa. Mungkin untuk perusahaan jasa dapat ditambah template dengan template kayak seperti kuesioner.
selanjutnya dapat diteruskan oleh Hamzah. Ya, selanjutnya adalah yang harus dipertimbangkan adalah risk report. Nah, risk report secara singkat adalah ringkasan resiko dan peluang proyek, status terkini, dan tindakan perawatan dan indikasi tren dalam kejadian resiko. Sebenarnya risk report ini dibuat saat knowledge area yang lain, yaitu risk management plan. Mungkin saya bisa menunjukkan secara singkat bagaimana dokumen nantinya. Nah, ini merupakan template dari risk management plan yang nantinya merupakan salah satu yang harus kita pertimbangkan untuk membuat salah satu dokumen yang akan kita pertimbangkan. Jadi singkatnya itu risk management plan itu berisi daftar risikonya, apa aja daftar risiko terhadap proyek kita, dan itu harus kita kategorikan, misalnya high, low, atau medium resiko tersebut. Setelah itu kita juga harus mendefinisikan mitigasinya, bagaimana kita memitigasi resiko tersebut jika resiko tersebut terjadi. Secara singkat gitu, nanti akan mungkin dielaborasi lagi lebih lanjut di risk management di knowledge area yang lain maksud saya. Ya, selanjutnya silakan dilanjutkan oleh Nova Abdurrahman. Ya, jadi hal yang harus dipertimbangkan selanjutnya adalah organisasional proses aset. Nah, jadi organisasional proses aset ini adalah rencana, proses, kebijakan, prosedur, dan basis pengetahuan khusus dan digunakan oleh organisasi yang berkinerja. Nah, salah satunya itu adalah SOP. Nah, contoh dari SOP adalah sebagai berikut. Nah, ini jadi contoh dari standar operasi prosedur dari menghidupkan generator set. Ada tujuannya, terus bahannya, kualitas personel, dan di sini ada penjelasan tentang prosedur pelaksanaannya. Seperti bila PLN padam, maka delay 5 detik generator set akan hidup secara otomatis. Lalu bila listrik dari PLN hidup, maka delay waktu 5 detik breaker PLN akan masuk secara otomatis. Dan seterusnya, seperti itu. Jadi untuk sebagai rangkuman, sebenarnya semua dokumen yang dibutuhkan itu kurang lebih berisi tentang requirement baik yang fungsional maupun yang non fungsional, karena kualitas dari hasil sebuah proyek itu kembali ke requirement yang dibutuhkan oleh si klien gitu. Jadi sebenarnya semua dokumen tadi itu sebagai dasaran penunjang kualitas apakah yang ingin diraih kualitas apakah yang ingin diraih oleh PM supaya bisa memuaskan klien. Ya, sekian dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.